baju. Minggu ini ibadah sama Kak Nes, Kak Vira, Dan Bang Jona serta Bang Rio. Kak Vira, kenapa tuh Kak Mas? nah sih rasanya study from home dari bulan Maret, April, Mei, Juni, sekarang masuk Juli. Wah, kalau diceritain Kak, awal-awal sih seneng banget Kak, karena dari rumah kan. Nah, tapi kalau udah mulai masuk bulan ketiga, keempat, rasanya sepi banget. Bosen juga sih. Cuman aku jadi belajar Kak, belajar masak. Terus sekarang jadi lebih sering olahraga dibanding dulu. Ternyata ada hal positif juga yang bisa didapat selama stay at home di rumah aja. Betul. Nah, karena Tuhan menyertai kita juga hari ini mau bersyukur bersama dengan hati yang bersuka cita dan juga riang gembira. Untuk itu kita menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya ku bersuka sebab ya gerakanku, oh. Untuk mulai ibadah kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan kami masih berkesempatan kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami walaupun kami di rumah masing-masing ya Tuhan, berikan roh kudus-Mu kepada kami masing-masing, agar kami mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan khusyuk, tidak bermain-main Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, kita mengecap kebaikan Tuhan, karena itu kita mau mengucap syukur dengan bernyanyi kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau masuk firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita seperti rusa yang haus. Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang
hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Baik, adik-adik, tanggung dan kelas remaja, mari kita ambil waktu untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan dan tunduk kepala. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, tahun ini kami masih boleh Tuhan berikan untuk dapat melayani Engkau Tuhan melalui ibadah minggu, juga bagi adik-adik kami di rumah. Tuhan berkati kiranya kami, ajari kami selaku pelayan-pelayan KKR agar kami dimampukan, sehingga kami juga boleh memberitakan kabar bahagia ini kepada adik kami yang beribadah dari rumah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, agar semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, selamat bertemu kembali di minggu hari ini. Ya, tadi kita telah memuji Tuhan, dan saat ini kita akan masuk mendengar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan jangan lupa berdoa dulu. Ya, terima kasih buat Kak Vira, Kak Grace, juga Bang Rio Subakti hari ini yang melayani kita melewat pujian. Baik, pada kesempatan berikut ini kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Begitu juga khusus untuk dari remaja, kita ambil dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Baik, Abang akan bacakan dulu dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Begini yang tertulis. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan di budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu kita buka dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai yang 17. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita baca ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Baik. Untuk tema hari ini, tidak serupa dengan dunia. Di kelas tanggung temanya hidupku milik Tuhan. Baik, jadi tadi
di kitab Roma 12 ayat 1 dan 2, di situ disebutkan bahwa ibadah sejatimu. Nah, adik-adik, ketika abang menyebutkan kata ibadah, apa sih yang ada di benak kita? Sebagian besar mungkin kita beranggapan bahwa ketika kita mendengar kata ibadah, yang ada di pikiran kita yaitu yang pertama, kebaktian di gereja. Yang kedua, adanya kegiatan berdoa. Yang ketiga, adanya nyanyian pujian. Dan yang keempat, adanya pengumpulan uang persembahan. Lalu, kalau kita baca tadi di Roma 12 ayat 1 sampai 2, bahwa di situ dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tapi tidak hanya di situ, tidak hanya sebagai persembahan hidup, tapi harus kudus. Kenapa harus kudus? Supaya berkenan kepada Allah. Nah, jadi persembahan yang benar. Bagaimana pula ketika abang bilang, apa sih yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata persembahan? Mungkin di benak kita, sebagian besar kita langsung, oh ya, persembahan itu berkaitan dengan uang bang, pengumpulan kolekte. Jadi, di sini abang jelaskan bahwa persembahan itu tidak serta-merta hanya menyangkut soal materi atau uang. Kalau kita lihat, kalau kita baca di Perjanjian Lama, bagaimana imam-imam itu memberikan persembahan kepada Allah. Mereka memberikan persembahan yang hidup, seperti hewan ternak yang sehat, yang tambun. Tidak mereka berikan hewan yang mati, tapi hewan yang hidup untuk disembelih, dibakar, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kita di Perjanjian Baru, bahwa kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita lihat kitab Roma ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kenapa? Ada kekhawatiran bahwa pada saat itu banyak orang yang memutarbalikkan ajaran-ajaran apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang Tuhan. Jadi dia memberikan nasihat kepada orang-orang di situ untuk tetap hidup dan berpengharapan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai goyah iman kita. Lalu kita di ayat 2 tadi, kita diminta untuk tidak sama seperti dunia. Ya. Jadi dalam ayat yang pertama, Rasul Paulus menjelaskan bahwa persembahan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan berkenan, itulah sesungguhnya ibadah yang sejati. Jadi bukan hanya tentang bagaimana kita ke gereja, kebaktian, bernyanyi, tetapi mempersembahkan tubuh kita hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi ibadah yang sejati itu tidak dapat dipisahkan dari konsep persembahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Konsep kita adalah berjemaat sebagai tubuh Kristus. Jadi apa sih bang ibadah yang sejati itu? Menurut penjelasan ayat yang pertama di atas, mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi sebelum masuk lebih dalam, kenapa sih kita harus memberi persembahan? Kenapa kita harus memberi persembahan kepada Tuhan? Sudah jelas ya, bahwa tadi di Roma 12 ayat yang pertama, di situ disebut bahwa karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Jadi Allah terlebih dahulu memberi kemurahan kepada kita. Dan begitu juga kita karena bersyukur memberikan persembahan kepada Allah. Ya, jadi Allah terlebih dahulu bermurah kepada kita sehingga kita layak memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Baik. Jadi pada ayat pertama sudah dijelaskan, berkat kemurahan Allah, karena kemurahan Allah sudah lebih dahulu diterima oleh manusia. Dan sepatutnya kita juga orang-orang percaya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mempersembahkan ucapan syukur. Ingat, menurut Rasul Paulus, ucapan syukur yang terbaik adalah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Oke, sudah pada mulai paham ya? Mengapa
kita tadi dijelaskan oleh Rasul Paulus tentang persembahan yang benar. Jadi jangan lagi kalau diingatkan, kata persembahan itu selalu identik aku mengumpulkan persembahan. Pada dulu-dulu juga belum ada uang, orang mempersembahkan banyak hal. Bisa saja hasil pertanian, bisa saja hal ternak. Ya, kita lihat di perjanjian lama bagaimana orang imam-imam memberi persembahan. Mereka memilih ternak yang terbaik, yang tambun, sehingga dipersembahkan kepada Tuhan. Ingat, hewan yang hidup, bukan hewan yang mati atau bangkai. Jadi ada 3 poin di situ, bahwa kita memberikan tubuh kita yang hidup. Lalu nggak hanya boleh hidup doang deh, tapi kita harus hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Kita nggak boleh tercela. Nah, inilah upaya kita terus bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak terbuai godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia pada saat ini. Lalu bagaimana Bang? Ketika kita sudah kudus, barulah kita boleh berkenan di hadapan Allah. Lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa poin yang abang mau sampaikan, bahwa di perjanjian lama orang memberi persembahan kurban lewat ternak yang bagus atau baik. Tetapi Tuhan menerima persembahan di perjanjian baru, tetapi Tuhan menerima persembahan hidup anak Tuhan. Tuhan menerima persembahan yang kudus, ingat, dan tidak bercela, menjauhi yang namanya dosa. Ingat adik-adik, bahwa ketika kita masih terus bergumul di dalam dosa, berarti hidup kita masih penuh dengan celah, masih kotor. Artinya, belum berkenan di hadapan Allah. Ketiga, Tuhan menerima persembahan yang berkenan kepadanya, yang hidup, yang selalu menyenangkan Tuhan. Lah, bagaimana Bang kita melakukan atau menjalankan ibadah yang sejati itu? Nah, di Roma 12 ayat 2 ditulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kita diminta mengikuti perilaku yang lahir dari akal budi, yang telah diperbaharui Tuhan. Nah, akal budi ini pula yang akan memimpin hidup kita di dalam kehendak-Nya. Jadi, kita harus ingat adik-adik, bahwa ibadah sejati bukan hanya urusan pribadi semata, melainkan tanggung jawab umat kita untuk menjadi satu dalam Kristus, saling membangun dan melayani. Gimana adik-adik? Udah tahu ya? Udah jelas. Jadi jangan lagi ketika dengar kata persembahan itu selalu dipikir kita hanya uang. Tidak ya. Bahwa tadi Rasul Paulus menjelaskan di dalam kitab Roma pasal 1 dan 2. Intinya di Roma 12 ayat yang kedua, supaya kita jangan seperti dengan dunia ini. Apa sih Bang? Kenapa sih? Ada apa dengan di dunia ini? Kita lihat bagaimana ajaran-ajaran yang menyimpang dari kehendak Allah. Bagaimana godaan-godaan yang ditawarkan kepada kita sehingga kita mengabaikan Allah. Ingat, pada hari Minggu ini kita tahu bahwa kita akan melaksanakan ibadah, tetapi banyak hal yang menggoda kita. Kita mau main gadget, kita mau nonton TV, atau kita mau bersepedaan. Lebih penting kita rasa bersepeda, lebih penting kita rasa bermain-main daripada mendengar firman Tuhan. Ingat, itulah yang saat ini ditawarkan oleh dunia. Makanya ditegaskan, kita jangan seperti dunia. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Allah. Itulah yang harus kita jauhi. Terus lanjut kita, bagaimana kita tahu membedakan Bang, mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan. Jadi supaya kita di rumah juga nggak bingung, dan kami juga di sini nggak bingung. Nah, artinya adik-adik, supaya kita tahu mana sih Bang yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan. Berarti kita harus senantiasa mengingat firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhanlah orang percaya mampu mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar di hadapan Allah. Jadi adik-adik harus rajin-rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kenapa? Itu akan melatih iman kita, akan melatih pribadi kita untuk melewati segala tantangan. Bayangkan
saat ini kita ada tantangan bahwa kita tidak boleh keluar rumah atau melakukan aktivitas di mana saat ini kita tahu bahwa virus corona itu sudah banyak memakan korban. Kita diuji. Bisakah kita diuji? Sanggupkah kita melewati ujian ini? Pemerintah dengan segala protokol sudah menyampaikan kepada kita, jikalau Anda tidak punya kebutuhan penting untuk tetap di rumah. Jikalau memang ada urusan penting, gunakan masker, jaga jarak. Akankah kita mengikuti aturan itu? Dan sudah sepatutnya kita mengikuti aturan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap selamat, kita bisa selalu sehat-sehat bersama keluarga kita. Jadi, perlu kita ketahui juga, apa yang disampaikan pemerintah itu juga seperti yang Tuhan sampaikan, bahwa kita harus menaati, mengikuti seperti Tuhan Yesus sampaikan kita. Bahwa kita harus tetap hidup kudus supaya kita berkenan di hadapannya. Baik, di bacaan Efesus, tadi kita diingatkan masalah waktu. Ingat adik-adik, semenjak kita dilahirkan sampai saat ini, adakah di antara kalian yang mengingat berapa lama waktu yang sudah dihabiskan? Dari kita lahir, balita, kecil, tanggung, remaja, permata, mamri atau jadi moria. Begitu banyak waktu. Dan di situ kita diingatkan untuk tidak menjadi orang bodoh, tetapi menjadi orang arif. Kenapa? Ibarat orang bodoh tuh tidak mengakui atau belum mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Sementara kita orang-orang percaya harus menjadi orang yang arif, yang mengetahui mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Disitulah kita lebihnya. Bagaimana kita orang-orang percaya, ya, yang sudah diberikan anugerah keselamatan, terus berjuang dan melayani di dalam nama Tuhan. Jadi kita ambil kesempatan di momen-momen ini untuk terus, ya, membaca firman Tuhan, menumbuhkan iman kita. Jangan sampai hal-hal duniawi menggoda kita. Ingat, kita selalu bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, agar apa adik-adik? Supaya kita selalu dilindungi, dibentengin, dan kita tidak terpengaruh oleh godaan-godaan itu. Jadi mari adik-adik, manfaatkan waktumu di rumah, dimanapun kau berada, tetap jaga kesehatan, supaya kamu dapat beraktivitas, baik di rumah maupun luar rumah, dengan keadaan sehat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami telah diajarkan bagaimana kami menjalankan ibadah kami yang sejati, dan bagaimana kami diajari memberikan persembahan yang benar. Tuhan berkati kami pribadi-pribadi, agar kami bisa memberikan persembahan tubuh kami yang hidup, sehingga tubuh kami hidup juga menjadi kudus, agar layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami pelayan-pelayan KKR Tuhan, agar kami juga semakin dimampukan demi hari-hari ke depannya untuk melayani adik-adik kami. Begitu juga dengan adik-adik kami yang di rumah Tuhan, beri kesehatan kepada kami juga, agar kami juga boleh dimampukan dalam tiap-tiap minggunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Berikan persembahan dari hati yang penuh dengan sukacita, bukan dengan terpaksa tapi dengan kerelaan hati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Si Beritakan Berita Si Maria. Serpa pula antara
di surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat yang boleh kami terima sampai hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami, kiranya boleh berguna bagi pelayanan dalam rumah Tuhan. Kiranya daripadamu lah segala berkat, agar hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Nah, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Bang Jona. Kita tadi mendengar bahwa karena Tuhan telah baik kepada kita, kita juga harusnya senantiasa bersyukur pada Tuhan dengan tubuh kita. Kita harus tetap setia melayani kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mau naikkan pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai mendapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Baik adik-adik, mari kita ambil waktu untuk berdoa syafaat. Abang kasih waktu 30 detik untuk kita ambil doa syafaat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di langit surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Di penghujung acara kebaktian hari ini Tuhan telah memberkati kami, kebaktian dari awal pertengahan hingga di penghujung acara. Tuhan, terima kasih Tuhan berkat penyertaan-Mu, khususnya kepada kami, pelayan-pelayan KKR, untuk terus dapat mengambil bagian setiap minggu untuk melayani adik-adik kami di rumah. Tuhan, terima kasih juga oleh berkat penyertaan-Mu, adik-adik kami di rumah juga dapat boleh mengikuti ibadah kami lewat YouTube. Tuhan, pada kesempatan ini kami ucap syukur, kami pengen mendoakan orang tua kami di rumah oleh berkat kemurahan Tuhan, memberikan kesehatan, memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Engkau tahu Bapa, di masa-masa sulit ini banyak hal yang di luar dari kehendak kami terjadi Tuhan. Banyak juga usaha-usaha yang menurun, tapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya itu bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan, berkati kami di setiap pergumulan kami, baik yang ada di kami pelayan-pelayan KKR, juga ada di kami di rumah. Tuhan, berkati kiranya pahlawan-pahlawan, khususnya dokter-dokter yang merawat pasien corona di rumah sakit. Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna, berikan kekuatan agar mereka terus mau merawat saudara-saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit. Berkati usaha-usaha yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah Tuhan, agar setiap keputusan yang mereka ambil boleh membawa kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Berkati juga untuk Bapak TNI Polri yang selalu menjaga keamanan bangsa negara kami Tuhan, agar kami juga dapat boleh terus beribadah dengan damai. Tuhan, berkati kami terus, berkati juga persekolahan adik-adik kami yang mungkin masih tetap harus
bersekolah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan bahwa semua ada jalan keluarnya. Berkati terus Tuhan ibadah-ibadah kami selanjutnya, agar boleh kami terus dapat laksanakan, sehingga kami juga boleh terus rindu akan Engkau Tuhan. Sebelum kami juga nanti pulang dari tempat Tuhan, Tuhan yang antarkan kami ke tempat kami masing-masing, agar kami dapat boleh berkumpul bersama keluarga kami. Terima kasihlah Tuhan, inilah doa pengharapan kami. Marilah kita tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Ingat, terus laksanakan, jalankan protokol yang disampaikan pemerintah. Jika memang Anda nggak perlu keluar rumah, tetap di rumah. Gunakan masker jika memang Anda keluar rumah. So, sampai ketemu minggu depan. Dadah!